Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di Masjid Al-Fajar, yang insya Allah senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja dengan kemuliaan-kemuliaan yang berganda tadi, kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa pula mari senantiasa selalu dan selalu kita haturkan, kita persembahkan kehadirat junjungan kita, panutan kita, idola kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat ini khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga hingga hari ini Allah masih bimbing kita untuk dapat hadir bersama di Masjid Al-Fajar ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita kali ini, ibadah kita yang lalu dan ibadah-ibadah kita yang akan datang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga saja dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, kata Rasulullah. Dan orang yang rugi, kata baginda Rasulullah, adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan termasuk golongan orang yang celaka, kata baginda Rasulullah, yakni orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi, lebih-lebih lagi golongan orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini senantiasa selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, hingga maut menjemput kita, kita senantiasa selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kita ingin menjadi orang baik. Tentunya kita ingin agar supaya kita masuk dalam golongan orang beruntung. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Mata menjadi baik, mulut menjadi baik, telinga menjadi baik, tangan, kaki, perut dan seluruh anggota kita bisa menjadi baik. Sulit bagi kita untuk mengontrol seluruh jasmani kita ini untuk menjadi baik. Namun ada suatu kabar dari baginda Rasulullah, kalau kita ingin menjadi baik cukup kita jaga satu hal, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi baik. Apa kata baginda Rasulullah dalam sabdanya? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau segumpal daging yang dimaksud baginda Rasulullah itu baik, terdapat di dalam diri kita itu baik,
maka mata akan menjadi baik. Mata akan melihat hanya hal-hal yang baik. Mata tidak akan mau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tanpa disengaja mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia akan segera memalingkan pandangannya dan dia akan langsung bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau segumpal daging itu baik, kata baginda Rasulullah, maka dia punya mulut pun akan menjadi baik. Mulutnya akan berkata-kata yang baik, mulutnya akan keluar kata-kata yang penuh hikmah, mulutnya tidak akan keluar cacian, makian, fitnah, adu domba, dusta. Saudaranya akan aman daripada kejahatan lisan. Kalau segumpal daging ini baik, telinganya akan menjadi baik, tangannya pun akan menjadi baik. Tangannya tidak akan zalim kepada orang lain, tangannya akan mudah membantu menolong orang lain. Kalau dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan, jabatannya tersebut akan menolong, akan mempermudah urusan orang lain. Kalau segumpal daging itu baik, kata Rasulullah, perutnya pun akan menjadi baik. Dia tidak akan mau mengisi perutnya dengan barang-barang yang haram. Makanan dan minuman yang dimasukkan dalam perutnya tentu pasti dipastikan kalau segumpal daging itu baik, yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan dan minuman yang halal. Kalau segumpal daging itu baik, dia punya kaki pun akan menjadi baik. Kakinya akan mudah melangkah ke masjid, kakinya akan mudah memenuhi panggilan Allah, kakinya akan mudah mendatangi majlis-majlis taklim, kakinya akan mudah menghadiri di mana tempat tersebut disebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Rasulullah meneruskan sabdanya, fa iza fasadal jasadu kulluh. Jika ia rusak, jika segumpal daging itu rusak, jika segumpal daging itu bermasalah, jika segumpal daging itu berpenyakit, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya, kata baginda Rasulullah. Mata akan dengan mudahnya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulut akan dengan mudahnya keluar cacian, makian, fitnah, adu domba, dusta dan lain sebagainya. Tangan akan mudah zalim kepada orang lain, akan dengan mudahnya mengambil hak-hak orang lain, akan dengan mudahnya menyakiti orang lain. Kakinya pun akan mudah melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dia akan terasa berat untuk melangkahkan kakinya memenuhi panggilan Allah yang setiap hari minimal 1 hari 5 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk mendatangi rumahnya ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, apa yang dimaksud dengan Rasulullah segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalbu, kata baginda Rasulullah. Dia adalah hati. Hati yang mana? Di dalam bahasa Indonesia hati yang dimaksud hati. Namun hati yang dimaksud adalah bukan hati yang dalam bentuk jasmani, tapi hati yang dimaksud adalah hati nurani, pusat daripada ruh, motor, penggerak daripada seluruh anggota tubuh kita ini digerakkan oleh qalbu, digerakkan oleh pusatnya ruh. Mata melihat, telinga mendengar, mulut berucap, itu adalah yang menggerakkan motornya, penggeraknya adalah ruh, qalbu kita. Maka tatkala qalbu kita baik, maka lisan kita, perbuatan kita, langkah kita semua akan menjadi baik. Tapi tatkala qalbu kita berpenyakit, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 10, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka berpenyakit, kata Allah, dan akan semakin bertambah penyakit. Kalau di dalam kalbu kita ada penyakit, sukar kita untuk menjadi baik. Kalau di dalam hati kita, dalam kalbu kita, pusat ruh kita, motor penggerak seluruh jasmani kita ini bermasalah, berpenyakit, maka sulit bagi seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi baik. Maka perbaikilah kalbu kita ini. Perbaikilah ruh kita ini. Jangan sibuk kita dengan mata, tangan, mulut, telinga, kaki, tapi sibuklah dengan kalbu. Karena mata, telinga, mulut, telinga, kaki dan semuanya ini yang ada pada anggota tubuh kita ini akan menjadi baik tatkala kalbu kita baik. Mari perbaiki kalbu kita. Wabil khusus di bulan Rajab yang mulia ini, di Jumat pertama di bulan Rajab yang mulia ini, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bersihkan kalbu kita dengan memperbanyak istighfar. Nanti masuk bulan Sya'ban, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika masuk sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, perbanyak seluruh amal-amal soleh. Karena seluruh amal-amal soleh itu adalah alat untuk dapat membersihkan kalbu kita. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, semua itu adalah alat untuk dapat membersihkan kalbu kita dari segala macam penyakit. Sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in saqalah wa saqalatil qalbi zikrullah." Segala sesuatu ada pembersihnya, ada alat untuk membersihnya, dan untuk membersihkan kalbu, untuk membersihkan hati nurani, yakni dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat merupakan zikir. Wa aqimus shalah li zikri, kata Allah. Dirikan salat untuk berzikir kepada Allah. Maka tidak cukup kita hanya melaksanakan salat 5 waktu, tapi tambah lagi dengan salat-salat sunnah, karena itu dapat membersihkan kalbu kita. Sedekah juga membersihkan kalbu daripada penyakit. Maka tidak cukup hanya dengan sedekah yang wajib, hanya dengan zakat fitrah, hanya dengan zakat mal, tapi tambah dengan sedekah sunnah yang lainnya. Puasa juga tidak cukup hanya dengan puasa Ramadan, tapi tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Maka mari hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tingkatkan amal soleh kita, perbanyak amal soleh kita, wabil khusus perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya senantiasa kita berzikir. Tatkala kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan kalbu kita. Dengan semakin bersihnya kalbu kita, maka insya Allah akan semakin baik amal-amal soleh yang kita lakukan. Dengan demikian harapan kita, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyuha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna
نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.